Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak S. Ginting. Kepadanya kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk doa saya pimpin secara Islam agar yang lainnya menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shahira wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jiyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut wa najata minan nar wa binal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesuksesan dan kelancaran
acara yang kami selenggarakan ini. Hanya dengan izin dan ridho-Mu ya Allah, kabulkanlah doa permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi washabihi wa barik wasallam. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salam alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan berkah dan rahmatnya kepada kita semua yang hadir dalam acara ini. Melangkah pada acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Ati Pramuji Hastutimars. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memulai, mana suara semangat pagi? Kurang kompak, sekali lagi. Tapi harus ditambahin, pagi Banten luar biasa. Oke. Suaranya harus lebih keras dari suara saya, kalau enggak sampai malam terus kita yel-yel. Semangat pagi. Pagi Banten luar biasa. Tepuk tangan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pejabat Gubernur Banten, yang kami hormati Forkopimda di lingkungan Provinsi Banten. Di sini hadir perwakilan dari Danrem 064 Maulana Yusuf, Polda Banten, Kejaksaan Tinggi Banten, dan Ketua DPRD Provinsi Banten. Yang kami hormati dan sekaligus kami banggakan, yang selalu senantiasa hadir di garda terdepan, seluruh Bupati Wali Kota Provinsi Banten. Yang kami hormati para kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Banten maupun di Kabupaten Kota Provinsi Banten. Yang tentunya kami hormati pula Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Republik Indonesia. Yang kami hormati para Direktur Utama Rumah Sakit Pusat sebagai rumah sakit pengampu bagi seluruh rumah sakit yang ada di Provinsi Banten. Yang kami hormati Kakanwil Kemenak Wilayah Banten, Kepala BKKBN Wilayah Banten. Yang kami hormati seluruh organisasi profesi, baik wilayah maupun tingkat cabang. Yang kami hormati Kepala Puskesmas, Kepala Klinik, Kepala Laboratorium seprovinsi Banten. Yang kami hormati seluruh organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kader-kader kesehatan yang selalu berada di garda terdepan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Hari ini kita sama-sama bersilaturahim dalam rangka Rakerkesda tingkat provinsi tahun 2023 dengan tema yang diambil harmonisasi antara provinsi dan kabupaten kota di dalam 6 pilar transformasi kesehatan dan sekaligus penandatanganan MOU antara gubernur dengan 7 rumah sakit pusat sebagai rumah sakit pengampu. Bapak Gubernur yang saya hormati, izinkan kami selaku panitia menyampaikan laporan kegiatan ini. Latar belakang kegiatan ini adalah kita tahu bersama bahwa Indonesia termasuk tentu di dalamnya adalah Banten sedang menghadapi
krisis dan juga tantangan di bidang kesehatan. Antara lain pengendalian penyakit menular yang sampai dengan saat ini belum tuntas terlaksana. Sudah kembali adanya dan meningkatnya angka morbiditas dan angka mortalitas dari penyakit tidak menular. Bahkan saat ini lebih mendominasi dibandingkan penyakit menular. Yang ketiga adalah terkait munculnya penyakit-penyakit baru dengan infeksi yang beraneka ragam, dari mulai yang terakhir COVID-19, GG apa, sampai saat ini muncul kembali kasus flu burung yang perlu kita waspadai. Dan kemudian munculnya penyakit-penyakit yang seharusnya sudah tidak ada di wilayah Provinsi Banten ini karena sudah ada imunisasi yang dapat mencegah penyakit tersebut. Namun kenyataannya masih timbul kembali seperti penyakit difteri, campak, rubella di setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Dan yang kalah penting adalah bagaimana fasilitas pelayanan kesehatan. Saat ini masih belum meratanya distribusi akses layanan kesehatan yang berkualitas maupun juga yang terdistribusi sampai kepada wilayah selatan Banten. Dan yang terakhir, yang tak kalah penting dari semua itu adalah masih kurangnya dan distribusi yang belum merata jumlah tenaga kesehatan yang ada di Banten ini, terutama tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis. Tentunya harapan dari kegiatan ini bagaimana dengan Prakerkesda diharapkan kita bersama-sama melakukan harmonisasi, menyatukan gerak langkah kesepahaman antara provinsi dan kabupaten kota untuk bisa bukan hanya sekedar berlari, tapi kita harus melakukan upaya-upaya terobosan loncatan atau transformasi yang kita kenal dengan 6 pilar layanan kesehatan. Oleh karenanya tentu tujuan ini harapannya yang dengan gong terakhir disepakatinya, ditandatanganinya MOU dengan 7 rumah sakit pengampu sebagai guidance buat kita di dalam melaksanakan pengendalian penyakit. Adapun waktu pelaksanaan selama 1 hari, tanggal 8 Maret tahun 2023 bertempat di Hotel Horizon, Grand Serpong, dan peserta yang dihadiri oleh 1.250 dari berbagai unsur pentahelik yang ada. Dan juga tentunya kami berharap semua dapat mengikuti dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir, sebelum saya tutup, izinkan saya memberikan sedikit pantun. Ke pasar membeli cat rumah. Sebentar lagi kita mau lebaran. Penyakit bisa dicegah asal selalu jaga kesehatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon kiranya Bapak Gubernur Banten untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara ini dengan memukul beduk sebagai tanda dibukanya secara resmi kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi Rapat Kerja Kesehatan Daerah tahun 2023 ditandai dengan pemukulan beduk oleh Bapak Penjabat Gubernur Banten didampingi oleh seluruh anggota Forkopimda secara bersama-sama. Kami persilahkan, kami akan undang Bapak Penjabat Gubernur Banten, Bapak Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Kejaksaan Tinggi Banten, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dan dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bapak dan Ibu,
mohon izin, nanti komando akan dipandu oleh saya. Jadi mohon dapat dipersiapkan dulu alat pemukul beduknya dan Bapak Ibu bisa menempati beduk-beduk yang telah disiapkan. Baik, kita perlahan-lahan tapi pasti Bapak Ibu sekalian memukul beduknya. Nanti saya akan berikan komando, mohon izin Bapak Pejabat Gubernur Banten. Baik, siap. Pemukul beduknya sudah di depan beduknya Bapak Ibu. Sudah kebagian beduknya semua? Baik, pemukul beduknya silakan ditempatkan dulu di depan beduknya. Kita akan hitung bersama-sama, ya, kita akan berhitung bersama-sama dengan seluruh audiens. Baik, kita mulai. 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Penjabat Gubernur Banten serta anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Republik Indonesia. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Penjabat Gubernur Banten kepada yang terhormat Bapak Al-Muktabar. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat bersama untuk satu acara yang sangat penting bagi kita semua. Yang saya hormati Menteri Kesehatan, kita menyampaikan salam dari Banten untuk beliau. Dan saat ini diwakili oleh Bapak Direktur. Yang saya hormati, saya banggakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten. Hadir bersama kita Ketua DPRD Provinsi Banten, yang diwakili oleh Ketua Komisi 5, hadir Pak Danrem atau yang mewakili Pak Kapolda, Pak Kajati atau yang mewakili Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama. Yang saya hormati, saya banggakan Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota seprovinsi Banten. Hadir langsung Bupati Tangerang, Bapak Wali Kota Tangerang, Wakil Bupati Lebak, dan diwakili Pak Asisten untuk kota dan kabupaten di Serang. Yang saya hormati, saya banggakan segenap stakeholders bidang kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan. Saya melihat juga di sini ibu-ibu ketua tim penggerak PKK yang beberapa amanat disampaikan kepada beliau-beliau ini terkait dengan bahwa PKK itu sampai ke rumah tangga, sehingga sangat jauh untuk bisa mengcover ke titik sasaran dalam rangka kita berbagai hal dalam perspektif kesehatan. Di sini juga ada organisasi profesi yang mendedikasikan diri untuk bidang kesehatan, dan kita mengaturkan terima kasih kepada beliau-beliau. Hadir juga Kepala Organisasi Perangkat Kerja Daerah Provinsi Banten, dan ada beberapa tadi saya lihat perangkat kerja Bupati Wali Kota se-Provinsi Banten. Yang saya hormati, saya banggakan pejabat instansi vertikal yang berkesempatan hadir di pagi hari yang berbahagia ini. Tentu kita semua yang berbahagia, yang saya muliakan, saya banggakan, saya hormati,
yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat Bapak Presiden senantiasa menekankan kepada kita semua satu hal yang mendasar untuk terus kita giatkan adalah terkait dengan bidang kesehatan. Kesehatan ini adalah panduan kita untuk kita mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Oleh karenanya tentu kita konsentrasi bersama atas upaya pencapaian di bidang kesehatan itu sendiri. Dalam momen yang berbahagia ini tentu kita beberapa parameter di bidang kesehatan Provinsi Banten mendapatkan pencapaian yang makin baik. Dan tentu kita tidak bisa berpuas diri atas pencapaian yang kita capai itu. Kita harus terus meningkatkan upaya-upaya karena pada dasarnya kesehatan ini cukup dinamik. Perubahan-perubahan yang terus-menerus terjadi. Jenis-jenis penyakit yang sebenarnya sudah ada tetapi di periode-periode tertentu mengalami peningkatan-peningkatan yang terus harus kita waspadai dan variasi-variasinya juga makin banyak yang harus kita hadapi bersama. Nah, oleh karenanya dalam rangka kita bersatu padu untuk bidang kesehatan ini, maka hari ini dilakukan rapat kerja bidang kesehatan se-Provinsi Banten. Saya ingin memulai apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota yang terus-menerus menggiatkan bidang kesehatan di kabupaten kota masing-masing. Dan terlihat nyata pencapaiannya, satu hal yang menakjubkan kita pada saat 2,5 tahun kita berhadapan dengan pandemi COVID-19. Luar biasa kinerja kita bersama. Bahkan beberapa pengakuan secara internasional memberikan apresiasi kepada Indonesia, tentu melalui yang kita hormati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri yang terus-menerus berkonsentrasi dalam rangka kita bersama untuk Indonesia itu kita yakini semua bisa dengan layanan kesehatan yang memadai yang tentu kita punyai saat ini. Dan itu perlu terus ditingkatkan karena tadi saya ulang kembali bahwa kesehatan ini adalah satu situasi yang dinamik termasuk situasi individu kita. Dalam waktu-waktu tertentu kita harus melakukan self personality, jadi penyiapan pribadi kita masing-masing untuk kita bisa menyikapi conditioning yang berinherensi dengan masalah kesehatan. Paling tidak kesehatan ini kita dekati dengan 3 hal utama. Kita melakukan langkah-langkah preventif, termasuk hari ini kita melakukan langkah itu. Kemudian bila ada hal-hal yang sudah harus dengan tindakan, tentu kita melakukan kuratif. Dan juga beberapa hal yang untuk kita terus harus saling mengingatkan, maka ada ruang promotif. Yang ketiga hal ini kita kolaborasikan bagian dari strategic plan kita, strategi mendasar kita untuk kita menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari aspek-aspek kesehatan ini. Oleh karenanya penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kebersamaan kita untuk menghadapi hal-hal yang terkait dengan bidang kesehatan. Dan nyata hari ini kita hadir bersama di tempat yang berbahagia ini dalam satu visi misi kita terhadap aspek kesehatan. Beberapa waktu ke depan dalam sehari ini akan ada rumusan-rumusan yang kita sepakati bersama untuk menjadi peta jalan kita dalam rangka penanganan bidang kesehatan. Hadirin yang saya hormati, saya ingat beberapa waktu yang lalu Ikatan Dokter Indonesia mengadakan pertemuan di ASBSD Pak Bupati, yang kita hadir waktu itu di sana.
Satu di antara yang Ibu Bapak dokter kedepankan dalam Ikatan Dokter Indonesia itu terkait dengan Banten memiliki tema waktu itu Health and Tourism. Para dokter berkomitmen tentang perlunya kita melihat sisi dari bidang kesehatan ini sebagai bagian dari apa yang disebut dengan industri wisata juga. Sehingga waktu itu saya ingat dirumuskan Health and Tourism itu. Tadi saya lihat ada Ketua ID yang hadir, penghormatan kita kepada beliau. Oleh karenanya kita langsung melakukan langkah-langkah tindak lanjut. Saya beberapa kali bertemu dengan rumah sakit nasional yang konsen kepada beberapa bidang penyakit tertentu, lalu kita komunikasi, di antaranya kita mencoba untuk secara lebih fokus 5-6 utama agenda, antara lain kita konsen di bidang paru-paru, jantung, stroke atau otak, kemudian ginjal, dan juga cancer. Terus ada layanan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat, kesehatan ibu dan anak dan seterusnya. Nah, ini bagian dari agenda fokus kita untuk kita konsentrasikan sumber daya kita di samping hal-hal menyangkut kesehatan secara general yang harus kita tangani. Nah, fokus-fokus ini memungkinkan Banten menjadi tujuan dalam rangka mencapai kesehatan. Kita memiliki infrastruktur yang luar biasa pada dasarnya. Dari mana-mana datang ke Indonesia dalam hal ini pusat pemerintahan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Itu wilayahnya Pak Bupati dan Pak Wali Kota. Kemudian kita terakses dengan jalan tol yang luar biasa, sambungan makin ditingkatkan jumlah cakupan sambungan tolnya. Sebentar lagi ada tol Serang Panimbang yang akan segera beroperasional. Nah, infrastruktur ini memungkinkan kita untuk mengkonsentrasikan bidang kesehatan ini. Di samping kita hadir dalam layanan kita kepada masyarakat Banten, kita juga ingin berpikir layanan Banten terhadap Indonesia, bahkan layanan Banten kepada dunia. Dan infrastruktur untuk itu memungkinkan. Oleh karenanya, dalam rangka pemerintahan daerah tentu bersama Bapak Ibu DPRD Provinsi Banten, dan kita juga berharap dengan Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota, dan DPRD-nya, sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, kita juga konsen atas pengembangan bidang kesehatan ini yang tadi kita ulang, tidak saja merupakan layanan sebagai layanan dasar, tetapi ini ada nilai industrialisasi di sana. Industrialisasi health in tourism tadi, bagian dari inherensinya memungkinkan kita untuk mendapatkan nilai tambah dari agenda-agenda kesehatan itu sendiri. Di samping juga tentu kita mendorong beberapa agenda kerja di bidang kesehatan untuk kita menekan pembiayaan, bahkan ada layanan kesehatan yang kita persembahkan kepada masyarakat secara gratis. Nah, hal-hal ini perlu betul kita rumuskan di kesempatan yang berbahagia ini, karena di sini hadir lengkap semua unsur penggiat stakeholder bidang kesehatan, penyatuan pemikiran kita, penyatuan rekomendasi kita, penyatuan cara kita mencapainya, penyatuan cara kita mempertanggungjawabkannya. Saya harap itu yang akan menjadi kesepakatan dan rumusan sebagai policy brief dari output agenda rapat kerja pada hari ini yang kita semua insya Allah berbahagia. Ibu Bapak yang saya hormati, itu hal-hal yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, dan kita tentu berharap dengan senantiasa kita bersatu padu seperti ini, kita kompak, kita melakukan agenda-agenda yang bersifat kegotong royongan, dan kita yakin dengan kita bersama semua bisa menjadi mudah dan ringan.
Dan tentu selalu menjadi ikhtiar kita bersama bahwa membangun Banten, membangun Indonesia. Banten maju, Indonesia maju. Itu hal-hal sekali lagi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara bersama raker ini kita buka dan kita juga menyatakan akan menandatangani 7 Memorandum of Understanding atas upaya-upaya kita menangani kesehatan di Provinsi Banten. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Bapak Penjabat Gubernur Banten untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kita akan lanjutkan pada acara penandatanganan MOU 7 layanan prioritas rumah sakit antara Gubernur Banten dengan 7 rumah sakit pengampu. Baik, mohon izin kami akan panggilkan Direktur Utama Rumah Sakit Harapan Kita. Berikutnya adalah Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Darmais. Berikutnya adalah Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Diikuti dengan Direktur Utama Rumah Sakit Persahabatan. Dilanjutkan dengan Direktur Utama Rumah Sakit Penyakit Infeksi, Profesor Dr. Sulianti Saroso. Berikutnya adalah Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Dan berikutnya adalah Direktur Utama Rumah Sakit Anak Bunda Harapan Kita. Dan mohon kesediaan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk ikut menyaksikan. Baik, penandatanganan pertama adalah jejaring pengampuan pelayanan kardiovaskular dengan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Kami persilahkan untuk dokumen dapat ditandatangani. Berikutnya adalah MOU jejaring pengampuan pelayanan kanker dengan Rumah Sakit Kanker Darmais. Berikutnya berikutnya adalah MOU jejaring pengampuan pelayanan uronefrologi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berikutnya adalah MOU jejaring pengampuan pelayanan tuberkulosis dengan Rumah Sakit Umum Persahabatan. Baik, penandatanganan yang kelima adalah jejaring pengampuan pelayanan penyakit infeksi dengan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Profesor Dr. Sulianti Saroso. Baik, yang keenam adalah MOU jejaring pengampuan pelayanan stroke dengan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Yang terakhir adalah MOU jejaring pengampuan layanan di bidang kesehatan ibu dan anak dan pelatihan pendidikan dan sumber daya manusia dengan Direktur Utama Rumah Sakit Anak Bunda Harapan Kita dan Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Selanjutnya berkenan Bapak Penjabat Gubernur Banten untuk membubuhkan tanda tangan.
Baik, dilanjutkan dengan acara foto bersama. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan untuk melakukan sesi foto bersama dan dokumen MOU-nya dapat diperlihatkan. Silakan, kita akan hitung. Baik, 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi. Silakan, jargonnya Banten, silakan. Ya, Mas. Mengepalkan tangan, ya, menunjukkan semangat yang luar biasa. Baik, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Penjabat Gubernur Banten dari Kementerian Kesehatan, serta Bapak Bupati Wali Kota, anggota Forkopimda, serta Direktur Utama 7 Rumah Sakit yang telah melaksanakan penandatanganan MOU. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Kita lanjutkan acara kita pada penampilan transformasi kesehatan, di mana penampilan transformasi kesehatan merupakan sebuah ilustrasi transformasi kesehatan melalui 6 pilar yang disajikan dalam penampilan lukisan sketsa, akan disajikan oleh Bapak Ajul Jiung dan akan diikuti dengan untayan puisi indah yang akan dibawakan oleh Dr. Baiti Adayati, spesialis forensik medical legal. Selamat menyaksikan. Sahabat sejawat yang hadir di sini. Tidakkah kita rindu bersenda gurau dalam sehat? Tidakkah kita idamkan bertatap muka dengan rasa gembira? Ada masanya kita ingin melupakan tentang rasa sakit yang kita alami, yang beku dalam sepi, menua dan rentah, memaksakan senyuman di tengah kepahitan, mengumpulkan serpihan kekuatan yang sempat tercerai demi mendengar cerita dan tawa dari orang-orang terkasih. Dalam
dalam dera cobaan ini, kita ikuti jejak-jejak yang Tuhan taburkan dalam perjalanan kita. Untuk kembali beradaptasi dengan suatu normal yang baru. Ketika rasa takut terkalibrasi menjadi kekuatan, harapan, dan juga tujuan untuk bangkit dari krisis kesehatan yang sedang kita alami ini. Bersama kita telah mampu wujudkan, kita telah mampu buktikan. Banten berani menjadi pelopor, menjadi pionir rumah sakit khusus COVID-19. Bersama kita telah nyatakan Banten bersatu, kuat dan teguh. Ribuan jiwa mengisi tribun-tribun penonton. Ribuan jiwa memainkan peran-peran. Ribuan jiwa telah mendahului kita, menjemput rahmat Sang Pencipta. Kita tidak boleh lupa untuk terus bekerja, untuk terus berkarya, mengejar asa yang pasti masih ada. Kita bicara keras-keras bukan hanya untuk berdebat. Kita bekerja keras justru untuk bersepakat. Membangun pilar-pilar transformasi kesehatan. Mengemban amanah ini yang pastinya tidaklah mudah. Namun dengan tetap membuka mata kita, menatap masa depan di depan jendela perubahan, maka transformasi kesehatan akan menjadi suatu keniscayaan. Pilar pertama, transformasi layanan primer. Masih terpatri tentunya dalam ingatan kita suatu jargon mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka dari itu, mari kita perkuat upaya promotif dan preventif yang selayaknya memang harus menjadi perhatian kita bersama. Tidakkah kita rindu mendengar keceriaan dan celoteh dari anak-anak dan para ibu yang mengantri di posyandu? Apalagi dengan revitalisasi 300.000 posyandu menjadi posyandu prima, kapasitas dan kapabilitas layanan posyandu akan meningkat karena lokasinya yang sangat dekat dengan masyarakat. Layanan kesehatan semakin lengkap, sasaran menjadi lebih luas. Tidak hanya ibu dan anak, namun mencakup semua siklus kehidupan, mulai dari bayi hingga lansia, yang mana akan meramaikan suasana dengan semangatnya yang tetap muda dan membara. Kader kesehatan pun sedang semangat-semangatnya menanti untuk ditingkatkan kualitasnya, untuk segera
menorehkan jasa-jasa mereka. Kembalikan puskesmas ke hitohnya, hadir untuk fokus kesehatan masyarakat. Tingkatkan imunisasi rutin dengan 14 jenis vaksin agar bangsa kita menjadi kuat. Alat kesehatan sedang menanti untuk didistribusikan agar menjadi dukungan yang nyata bagi posyandu dan puskesmas. Tantangan menurunkan angka stunting, AKI dan AKB sudah di pelupuk mata kita. Tidak ada waktu lagi bagi kita untuk memejamkan mata. Mari kita bergerak, wujudkan. Pilar kedua, layanan rujukan juga harus ikut bertransformasi. Penyakit-penyakit katastrofik makin menggeliat. Jantung, stroke, kanker, dan ginjal sudah masuk ke pelosok dan pedalaman sana. Layanan spesialistik tentu makin dirindu dan dinanti kehadirannya. Pemenuhan alat kesehatan prioritas, pendampingan untuk kateterisasi jantung, stroke, uronefrologi, hingga bedah jantung terbuka tak ayal lagi menjadi kebutuhan kita saat ini. Demi tercapainya kualitas manusia Indonesia yang produktif dan partisipatif untuk pembangunan negeri kita yang tercinta ini. Mari kita bersama perkuat Sisrute dengan sistem rujukan yang terintegrasi, akses dan layanan untuk masyarakat menjadi lebih terencana, terpadu, dan berkesinambungan serta cepat. Sahabat, tidakkah kita akan merasa lebih bahagia ketika lebih banyak masyarakat yang dapat kita tolong dan kita rengkuh kebutuhan kesehatannya? Pilar ketiga, transformasi berikutnya menyasar sistem ketahanan kesehatan. Kita tentu ingin bahwasanya bangsa Indonesia mampu memproduksi alat kesehatan sendiri, mampu memproduksi obat-obatan sendiri. Apalagi jika kita mampu mengusung penggunaan bahan baku obat lokal yang mencerminkan hasanah warisan leluhur, mencerminkan kekayaan dan kearifan bangsa kita kepada halayak dunia. Kita harus rintis sejak dini. Untuk siapa? Untuk anak cucu kita nanti. Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan sistem kesehatan yang tak kalah pentingnya. Tim gerak cepat harus diberikan dukungan yang luar biasa agar mereka bisa bekerja dan mudah bergerak dalam tugas-tugasnya. Surveillance aktif berbasis laboratorium harus kita tingkatkan untuk bisa mempercepat diagnosis di masyarakat agar kita ke depan bisa cepat tanggap
Dan niscaya bangsa kita akan menjadi bangsa yang tangguh. Dan itu pasti. Pilar keempat, sistem pembiayaan kesehatan yang menjadi tumpuan banyak orang. Pilar yang merupakan pilar yang sangat penting bagi pilar-pilar lainnya. Jaminan kesehatan wajib ada, wajib hadir untuk siapapun yang membutuhkannya. Tidak boleh lagi, tidak boleh sama sekali ada yang merasa tidak kebagian, tidak memiliki akses untuk mendapatkan layanan yang berkeadilan. Rapikan anggaran yang tumpang tindih namun tidak berdampak signifikan terhadap outcome dan output kesehatan. Rapikan anggaran yang hanya membuat bingung. Alokasikan sejujur-jujurnya agar tepat sasaran, agar nyata adanya dirasakan oleh masyarakat. Tingkatkan investasi di area layanan preventif agar tidak banyak lagi orang yang sakit. Karena tentunya kita semua menginginkan kehidupan yang aktif dan juga produktif. Kita menginginkan di masa nanti kita bisa menyambut senja dengan bersenda gurau. Tidak hanya dengan terdiam, terbaring, dalam muram dan galau. Pilar kelima, sumber daya manusia kesehatan yang katanya selalu digadang-gadang sebagai aset esensial, yang katanya selalu menjadi garda terdepan di bidang kesehatan, yang menjadi andalan dalam menghadapi krisis kesehatan. Nyatanya distribusinya masih belum merata dan masih belum cukup untuk semua masyarakat di Indonesia. Perlu kebijakan yang tepat sasaran sehingga SDM kesehatan betul-betul terasa penting posisinya. Berikan dukungan, berikan kesempatan seluas-luasnya agar lebih banyak lagi anak bangsa yang bisa mengenyam pendidikan menjadi dokter spesialis, menjadi dokter subspesialis, dan juga menjadi tenaga kesehatan lain yang amat sangat kita butuhkan. Jangan lupa, hargai peran mereka, hargai jasa mereka dengan semestinya, sehingga mereka bisa mengabdi dengan tenang, bisa mengabdi dengan gembira, dan mau serta siap didistribusikan kemana saja ke seluruh pelosok negeri ini. Pilar keenam, transformasi teknologi kesehatan menuju satu sehat, suatu platform kesehatan yang terintegrasi, yang memudahkan semuanya, yang menyatukan semuanya.
di mana di era digitalisasi yang sudah menjadi bagian dari keseharian kita, ini adalah sesuatu yang harus bisa kita lakukan, harus bisa kita aplikasikan. Biomedical and Genome Science Initiative, terdengar keren bukan namanya? Tapi tidak hanya keren terdengar di telinga kita, namun juga sangat keren manfaatnya. Salah satunya untuk mendeteksi potensi penyakit-penyakit yang bisa muncul di masa depan. Sehingga kita akan lebih siap menghadapi tantangan apapun itu. Sahabat sejawat yang mulia, yang selama ini telah berbakti bagi bangsa. Semua pilar ini, keenam pilar ini, kita harus bisa lakukan. Semuanya harus berjalan beriringan, semuanya harus saling bersinergi. Dan semua ini membutuhkan aksi nyata kita, membutuhkan peran kita untuk berbuat yang nyata. Kita boleh berdebat, kita boleh berbeda pendapat. Tapi ingat, kita harus tetap hangat. Mari kita satukan niat, rapikan barisan, bersama kita wujudkan dan sukseskan transformasi kesehatan. Sejawat, sahabat semua yang terkasih, untuk semua yang telah dan akan Anda lakukan, tak terhingga rasa terima kasih. Sahabat sejawat, para insan yang memiliki semangat dan ketangguhan Jawara Banten, mari kita bersama bergandengan tangan, berkolaborasi, bersinergi, membentuk unsur kekuatan pentahelix. Bersatu kita yakinkan diri kita bahwa kita akan mampu wujudkan Banten sehat dan maju. Luar biasa, ilustrasi transformasi kesehatan melalui 6 pilar telah disajikan. Kami mohon Dr. Baiti berkenan memberikan oleh-oleh lukisan sketsa yang nanti akan diserahkan langsung kepada Bapak Penjabat Gubernur Banten. Saya persilakan Bapak untuk maju ke atas panggung dan mendapatkan 1 buah lukisan sketsa oleh-oleh kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Banten. Tepuk tangan yang meriah. Luar biasa, lukisan sketsa sudah menggambarkan 6 pilar transformasi kesehatan dan untayan puisi indah dari Dr. Baiti yang menyemangati dan mensinergikan kita semua. Satu langkah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Banten. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, demikian acara Rapat Kerja Kesehatan Daerah tahun 2023 telah dibuka secara resmi serta penanda tanganan layanan prioritas rumah sakit telah dilaksanakan. Semoga menjadi upaya peningkatan pelayanan yang berkesinambungan menuju transformasi layanan kesehatan.